Untuk Kak Saskia dan Kak Puspo kami persilahkan. Baik. Langsung aja kita mulai ya. Oke. Selamat sore semuanya. Gimana nih kabarnya kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat ya teman-teman. Perkenalkan, nama aku Saskia, aku dari Universitas Mercu Buana. Kebetulan aku salah satu mahasiswa dari program studi manajemen di kelas internasional Universitas Mercu Buana. Nah teman-teman, kebetulan di sini aku nggak sendiri nih, aku sama temen aku di sini, Kak Kai. Kai boleh disapa teman-temannya? Ya, halo, selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Johan Bosco Suarez Pintu. Biasa dipanggil Kai oleh teman-teman di kampus dan teman-teman di tempat kerja. Nah, hari ini kita akan mempresentasikan tentang Universitas Mercu Buana bersama dengan teman saya, yaitu Kak Saski. Terima kasih. Oke. Baik, itu aja. Semoga nanti apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman di sini yang sedang cari tempat kuliah untuk nanti kuliahnya di tahun ajaran 2022 dan 2023. Terus semoga informasi-informasi dari kita bermanfaat buat kalian. Langsung aja nih, buat kalian yang belum tahu Universitas Mercu Buana, kita saksikan sedikit ke company profile dari Universitas Mercu Buana. Boleh di-share videonya, Kak? Universitas Mercu Buana is ready to compete globally. Universitas Mercu Buana has achieved institutional accreditation with A rating from National Accreditation Board for Higher Education, ranked 27th nationally from Webometric, ranked 37th nationally from 4ICU, and 49th on the Ministry of Research Technology and Higher Education. In responding to the challenges of global competition, Universitas Mercu Buana made various efforts, including periodically develops curriculum with orientation towards the ever-changing needs of industry and society, empower students with entrepreneurial skills, perform special competency tests through certifications carried out by professional certification institutions with National Agency of Professional Certification, develop students' English skills, especially for conversation, organizes English classes with insights of international culture, actively supports students to participate on international competitions. Universitas Mercu Buana has collaborations with more than 50 international universities in Asia, Europe, and Australia. Students can participate in international programs such as student exchanges, summer courses, and earning credits overseas. Along with science and technology developments, Universitas Mercu Buana lecturers continue to develop their competencies and consistently implement the three dharma of higher education through teaching, research, and community services. Universitas Mercu Buana lecturers also productively publish their scientific works in both national and international journals. Universitas Mercu Buana also has various copyrights and patents. Universitas Mercu Buana periodically implements visiting lecturer program to various foreign universities. In order to support the learning process towards internationalization, Universitas Mercu Buana always improves the quality and quantity of infrastructure and facilities. Universitas Mercu Buana has advanced broadcasting studio, dormitory, various disability facilities, as well as other supporting facilities. Universitas Mercu Buana prepares facilities and infrastructures which fulfill the international standards. Universitas Mercu Buana is a safe and healthy workplace where the environmental impact of all activities undertaken is tried to be minimized. Universitas Mercu Buana
focuses on protection and continuous improvement for Universitas Mercu Buana community. Universitas Mercu Buana also facilitated disaster mitigation training for all community members. Universitas Mercu Buana, go international, we can! Oke teman-teman. Nah jadi seperti yang tadi ada udah tertera di video, jadi Universitas Mercu Buana itu salah satu universitas swasta yang ada di Jakarta nih teman-teman. Nah kebetulan di Jakarta kita ada 3 kampus. Berikut ini kampus-kampus kita yang ada di Jakarta, boleh di-share Kak presentasinya. Ya. So, next. Jadi untuk pilihan kampus di Universitas Mercu Buana kita ada 3 kampus nih Kak, ya, teman-teman. Yang pertama ada kampus kita di Meruya, itu kampus utama kita di Jakarta Barat. Terus yang kedua ada kampus kita di Menteng, dan yang ketiga ada kampus Pejaten di Jakarta Selatan. Next. Nah, seperti yang kita tahu, Universitas Mercu Buana sudah terakreditasi A ya teman-teman oleh BAN PT, dan juga kita mendapatkan predikat Green Campus. Kita juga sudah mendapat predikat di Kemendikti, LL Dikti, dan for ICU, serta Webometrics. Dan mahasiswa aktif yang ada di Universitas Mercu Buana juga udah banyak banget, lulusan-lulusan kita, alumni kita, dan juga profesor, doktor, dan magister atau dosen-dosen kita sudah sangat kompeten di bidangnya, dan mereka lulusan dari universitas-universitas bergengsi tentunya. Next. Untuk kalian yang tanya-tanya nih, ada program studi apa aja sih Kak di Universitas Mercu Buana? Jadi di Universitas Mercu Buana kita buka beberapa program. Yang pertama ada program D3 atau diploma. Diploma itu kita ada 2 jurusan nih teman-teman, dari akuntansi dan manajemen. Nah, untuk S1-nya kita ada 6 fakultas. Yang pertama ada Fakultas Ilmu Komunikasi, ada jurusan Broadcasting, Public Relation, Advertising and Marketing Communication, dan yang terakhir ada Digital Communication. Selanjutnya ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk jurusannya kita ada 2, akuntansi dan manajemen. Selanjutnya ada Fakultas Desain dan Seni Kreatif, itu juga ada desain produk, desain interior, desain komunikasi visual. Selanjutnya ada Fakultas Teknik. Fakultas Teknik kita terdiri dari teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik arsitektur. Selanjutnya ada teknik Fakultas Ilmu Komputer yang terdiri dari teknik informatika dan sistem informasi. Yang terakhir ada Fakultas Psikologi. Nah, untuk pasca sarjananya juga buat kalian misalkan mau rekomendasikan kakak, orang tua, atau saudara kalian yang mau ambil S2 atau magister, bisa banget nih rekomendasikan Universitas Mercu Buana, karena kita juga selain beasiswa untuk S1 jurusan Selatan 1, kita juga ada beasiswa untuk S2-nya nih teman-teman. Jadi buat yang mau merekomendasikan bisa banget nanti bisa cek di pendaftaran.mercubuana.ac.id untuk informasi beasiswanya. Nah, untuk magisternya seperti yang dilihat ada jurusan akuntansi, manajemen, ilmu komunikasi, teknik industri, teknik elektro, teknik mesin, dan teknik sipil. Itu juga ada program S3 atau doktoral. Itu ada manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan sumber daya manusia. Nah, yang spesial di Universitas Mercu Buana juga ada kelas internasionalnya, teman-teman. Jadi, karena tadi company profile menggunakan bahasa Inggris, karena di Universitas Mercu Buana kita punya kelas internasional. Ada 2 jurusan di kelas internasional. Yang pertama itu ada manajemen dan teknik informatika. Dua-duanya sudah terakreditasi A nih, teman-teman. Bedanya apa sih, Kak, untuk yang kelas reguler sama yang kelas internasional? Nah, boleh di next, Kak. Jadi yang di kelas internasional itu untuk kegiatan belajar mengajarnya nggak cuma kegiatan di dalam kelas saja nih teman-teman, tapi banyak banget kegiatan-kegiatan yang bakal kalian lakuin atau bakal kalian lewatin kalau misalkan kalian masuk di international class. Contohnya yang pertama ada student exchange atau pertukaran pelajar. Nah, kita pasti mengadakan pertukaran pelajar setiap semester ke universitas-universitas partner kita. Bisa dilihat di bawah ada deretan universitas partner kita, dan masih banyak lagi tentunya. Kalau buat kalian yang mau kepoin atau mau tahu nih tentang mana aja sih universitas partner dari Universitas Mercu Buana, bisa cek di international.mercubuana.ac.id nih teman-teman. Terus juga kita ada study excursion. Nah, study excursion ini kalau di Indonesia itu kayak study trip ya.
Jadi kita study trip ke universitas partner kita di luar negeri kayak gitu. Selain itu kita juga ada magang atau internship dan company visit atau kunjungan perusahaan multinasional company baik yang ada di Indonesia atau yang ada di luar negeri. Boleh di next, Kak? Ditunggu sebentar ya teman-teman. Oke, ini untuk yang international class-nya nih teman-teman. Seperti yang aku bilang tadi, student exchange atau pertukaran pelajar. Terus untuk jurusannya manajemen dan informatika, konsentrasinya juga kita punya beberapa konsentrasi di dalam satu jurusan. Untuk yang manajemen kita ada marketing management, human resource management, tourism management, operation management, dan financial management. Untuk yang informatics kita spesialisasinya atau network konsentrasinya ada network specialist dan data science. Nah, baik yang internasional ataupun yang reguler kita buka tiap tahunnya pasti kita buka untuk program beasiswa nih teman-teman. Nah, pokoknya jangan sampai ketinggalan informasi tentang beasiswa karena beasiswanya dari Universitas Mercu Buana kita offer sampai 4 tahun atau full beasiswa kayak gitu. Jadi bisa dilihat di Instagram kita @univ_mercubuana buat informasi tentang informasi beasiswa kayak gitu. Next, Kak. Nanti tunggu sebentar ya teman-teman. Oke, ini untuk tabel biaya di kelas internasional Universitas Mercu Buana nih teman-teman. Tadi ada sedikit delay, mohon maaf. Untuk biayanya berapa sih Kak untuk setara di kelas internasional gitu? Oh ya, karena kita kelas internasional kita juga menggunakan bahasa Inggris tentunya ya teman-teman dalam kegiatan belajar mengajarnya. Selain itu mahasiswanya nggak cuma dari Indonesia aja nih, tapi ada mahasiswa juga dari luar negeri atau overseas student dari Asia Tenggara tentunya, terus juga dari Pakistan, dari Liberia, terus juga dari Hungaria, dari Korea Selatan, masih banyak lagi. Pokoknya teman-temannya yang bakal temenin kalian di kelas internasional kayak gitu. Nah, untuk biayanya affordable banget untuk di kelas internasional hanya sebesar 18.700.000 saja. Untuk jurusan informatika dan manajemen ya teman-teman. 18.700.000 itu bisa dicicil atau bisa diangsur selama 5 kali selama kalian kuliah di Universitas Mercu Buana. Selama 1 semester maksudnya. Terus juga per semesternya itu seperti yang tertera, cukup membayarkan uang BPP pokok atau base fee-nya semesternya itu sebesar 5.940.000 untuk informatics dan juga 6.050.000 untuk yang manajemen dikali dengan course atau SKS kalian yang bakal kalian ambil sebesar 330.000 per SKS kayak gitu. Next, Kak. Nah, ini untuk tabel biaya yang reguler nih teman-teman. Di situ kalau misalkan kalian bisa lihat untuk jurusan manajemen di S1 itu sebesar 17 juta untuk di batch pertama atau gelombang pertama. Jadi bedanya sama yang kelas internasional cuma 1.700.000 aja ya teman-teman. Jadi sayang banget kalau misalkan kalian nggak bisa memanfaatkan perbedaan harga yang sedikit ini di kelas internasional kayak gitu. Kalau misalkan kalian berminat untuk punya pengalaman kuliah di luar negeri, boleh banget yang cek yang internasional kelasnya gitu. Terus buat kalian juga next yang mau coba PTN, gimana nih Kak, aku mau coba PTN dulu gitu, sedangkan kan PTN tuh biasanya pengumumannya di akhir ya teman-teman di bulan Juni kayak gitu, di gelombang keempat atau gelombang ketiga gitu. Biasanya juga setiap gelombang itu ada perbedaan biaya nih teman-teman. Nah, gimana sih ngakalinnya? Kalian boleh banget daftar di awal periode bulan Oktober sampai Desember 2021 tahun ini. Terus juga kenapa kalian boleh daftar di awal? Karena nanti kalau misalkan pun uang pendaftaran yang udah kalian bayarkan di tapi kalian masuk di PTN itu Mercu Buana akan mengembalikan uang yang sudah kalian daftarkan, uang yang sudah kalian bayarkan teman-teman.
Boleh di next, Kak? Oke, ini untuk ketentuan dari refund atau pengembalian uang kuliah kayak gitu. Untuk yang kalau misalkan kalian masuk PTN, jadi untuk beberapa kampus hanya mengembalikan di PTN tertentu aja. Cuma di Universitas Mercubuana kita bisa mengembalikan semua dari semua PTN. Kalau misalkan kalian keterima nggak hanya di PTN yang tertera di kolom nomor 2 kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian masuk di PTN manapun, uangnya masih bisa tetap dikembalikan kayak gitu. Jangan khawatir ya teman-teman. Next. Oke, ini untuk unit kegiatan mahasiswanya nih. Kakak boleh sharing-sharing sedikit nggak Kak tentang UKM atau unit kegiatan mahasiswa di Universitas Mercubuana? Baik, terima kasih Kak Saski. Kembali lagi bersama saya. Selanjutnya ini saya akan mempresentasikan tentang unit kegiatan mahasiswa yang ada di Universitas Mercubuana. Nah, teman-teman semua, di Universitas Mercubuana kita memiliki banyak sekali unit kegiatan mahasiswa dan kita pun ada komunitas-komunitasnya. Seperti yang ditampilkan di layar, kita ada Menwa, kita ada Pers mahasiswa, kita ada MBC, kita ada seni tari, paduan suara. Paduan suara itu salah satu yang favorit di Universitas Mercubuana. Kenapa? Karena paduan suara Universitas Mercubuana sudah sudah go internasional ya teman-teman semua. Jadi banyak sekali kompetisi-kompetisi di luar negeri yang diikuti oleh paduan suara Universitas Mercubuana. Dan kita juga ada radio, kita ada sepak bola, ada teater amuba, Islam, semua religion hampir ada di Universitas Mercubuana. Seperti Islam, Protestan, Katolik, dan ya beberapa religi lainnya yang ada di Universitas Mercubuana. Kita juga ada sport dan beberapa komunitas di sini. Kita ada Orange Media, ada Pramuka, Tari Senam, Bahasa Jepang, Fotografi Club, Bulu Tangkis, dan ISEC. Boleh di next. Jadi banyak banget ya Kak sebenarnya unit kegiatan mahasiswa yang ada di Universitas Mercubuana. Gitu. Ya, komunitas ataupun kegiatan-kegiatan mahasiswa yang ada di Universitas Mercubuana. Jadi teman-teman semua yang suka mengikuti aktivitas-aktivitas mahasiswa yang aktif dalam ekstrakurikuler selama SMA, nanti bisa dilanjutkan di kegiatan-kegiatan mahasiswa yang ada di Universitas Mercubuana. Kalau di sekolah biasanya namanya ekstrakurikuler ya Kak? Ya, betul. Boleh di next Kak? Kita ke slide berikutnya. Suara saya kedengaran jelas ya? Ya jelas Kak. Ya, baik-baik ya. Nah, tadi saya lupa untuk memberitahu bahwa saya berasalnya dari Timor Leste, teman-teman semua. Jadi bukan dari Indonesia. Saya aslinya dari Timor Leste. Yang dulunya masih Indonesia, tetapi sekarang sudah berdiri sebagai negara sendiri. Dan saya melanjutkan kuliah saya di Universitas Mercubuana di kelas berpengantar bahasa Inggris di program studi informatika. Oke teman-teman, jadi namanya Kakak Jong Bosco Suarez Pinto, gitu. Kenapa? Karena dia dari Timor Leste, gitu. Oke, ada apa lagi nih Kak di Universitas Mercubuana? Gimana sih suasana pembelajarannya? Di Universitas Mercubuana, suasana pembelajaran di Universitas Mercubuana kita 80% laboratorium pendidikan setiap program studi itu telah standar internasional. Kita memiliki fasilitas-fasilitas seperti berikut. Kita ada perpustakaan, kita ada taman atau public area, kita ada ruang seminar, ada aula, ada auditorium. Nanti semuanya akan ditampilkan di slide berikutnya ya teman-teman semua. Beserta gambar dan kita pun akan menjelaskan. Nah, kita di Universitas Mercubuana kita juga ada lembaga sertifikasi profesi, di mana yang memberikan sertifikasi kompetensi kepada mahasiswa-mahasiswi pada saat tugas akhir. Dan kita juga ada UMB Career and Training Center, di mana UMB Career and Training Center memfasilitasi mahasiswa dan alumni untuk mendapatkan kesempatan job training dan melamar ke perusahaan-perusahaan mitra yang ada di Indonesia. Dan kita juga ada pusat kewirausahaan yang memfasilitasi mahasiswa menjadi entrepreneur. Nah, jadi di lembaga sertifikasi profesi ini untuk misalkan dari jurusan manajemen ya Kak, dia ambil konsentrasi di marketing. Nah, setiap dia akan melakukan tugas akhir, kita mengadakan sertifikasi terlebih dahulu kalau dia ini sudah ahli di bidangnya kayak gitu. Jadi pas kalian melamar pekerjaan biasanya tuh ditanya udah pernah ngelakuin apa aja sih, maksudnya kayak kegiatan-kegiatannya atau kerjaan-kerjaan yang kalian pernah handle gitu. Jadi sertifikasi ini berfungsi untuk sebagai surat
keterangan pendamping ijazah kalian pas kalian lulus nanti. Nah, kalian juga nggak usah khawatir kalau misalkan kalian mau cari-cari pekerjaan untuk alumni, karena kita juga ada UMB Career and Training Center yang bakal fasilitasin kalian untuk job training atau juga nanti job-job yang bakalan sama perusahaan mitra kita yang mereka membutuhkan pekerjaan gitu, pekerja gitu, itu juga akan di-share di UMB Career and Training Center kayak gitu. Nah, untuk pusat kewirausahaan ini, kalau misalkan kalian mahasiswa entrepreneur gitu atau kalian mau buka usaha, kalian punya ide usaha, kalian bisa banget apply ke pusat kewirausahaan kita. Kalau misalkan ide kalian approve, bisa dijalankan, nanti kita akan fasilitasi kalian juga di pusat kewirausahaan ini. Boleh di next, Kak. Ya, maaf suara saya hilang itu. Ya, nah berikutnya ini kita ada fasilitas-fasilitas yang ada di Universitas Mercu Buana. Bisa dilihat di gambar, kita ada souvenir shop di mana produk-produk Universitas Mercu Buana dijual di souvenir shop. Nah, untuk teman-teman semua yang nanti kuliah mau mengkoleksi produk-produk Universitas Mercu Buana ataupun buku-buku bisa membeli di souvenir shop Universitas Mercu Buana. Kita juga ada ambulans khusus untuk Universitas Mercu Buana untuk teman-teman semua yang suka sakit, bisa nanti kita ada ambulans khusus untuk kalian semua. Kita pun ada kantin. Di kantin ini kita ada 2 lantai, bisa dilihat hijau sekali karena Universitas Mercu Buana itu mendapatkan akreditasi Green Campus. Dan kita juga ada outdoor facilities. Ini salah satu outdoor facilities yang dipakai mahasiswa untuk belajar di luar ataupun nongkrong sama teman-teman. Biasanya dipakai beberapa outdoor facilities yang ada di Universitas Mercu Buana. Selanjutnya boleh. Mungkin kita bakal highlight aja kali ya Kak untuk yang fasilitasnya, karena nanti kita akan mengadakan campus tour di akhir kayak gitu. Nah teman-teman, ini untuk yang fasilitas-fasilitasnya. Oke, ini yang ada di International Building. Oke. Oke. Boleh di back dulu Kak. 2 Ke slide belakang. dulu. Ya. Oke. Ini apa nih Kak? Kok warna-warni banget sih gitu? Nah, ini yang ada di International Class. Boleh ke belakang sekali lagi, preview slide. Ya. Ke slide. Di International Class itu kita memiliki gedung yang terpisah dari kelas reguler ya teman-teman semua. Jadi di International kita memiliki gedung namanya International Building, di mana di situ hanya ada program studi internasional S3 dan international class berpengantar bahasa Inggris. Nah, bisa dilihat ini fasilitas yang ada di international class. Kita memiliki auditorium khusus untuk international class, di mana biasanya diadakan beberapa acara atau aktivitas seperti visiting lecture. Jadi dosen-dosen dari luar negeri jika datang untuk sharing ataupun mengajar di Universitas Mercu Buana, semua mahasiswa mengikuti acara tersebut di auditorium ini. Dan kita memiliki 2 auditorium ya. Auditorium umumnya ada di gedung tower. Kita juga ada classroom. Ini classroom yang ada di international class. Bisa dibayangkan betapa efektifnya proses pembelajaran di kelas internasional dengan setup yang begini. Kita ada juga setup satu lagi ya, setup U yang di slide tadi udah di next sama Kak Dia. Ya, nanti kita bakalan ya, kita akan virtual tour untuk melihat kembali semua fasilitas yang ada di international class. Jadi di international class itu kita maksimal hanya 15 mahasiswa dalam satu kelas. Kita pun ada library khusus untuk international building. Kita ada juga back storage di mana teman-teman semua yang tidak mau membawa tas ke dalam kelas bisa menyimpan barang-barangnya di back storage. Oke. Boleh di next Kak. Ini untuk informasi beasiswanya nih Kak. Kalau nggak salah di Universitas Mercu Buana mengadakan tes beasiswa nih rutin gitu. Apa aja sih Kak beasiswa-beasiswa yang ada di Universitas Mercu Buana? Ya, nah program beasiswa untuk saat ini Universitas Mercu Buana sedang melakukan
publikasi beasiswa di Medcom. Jadi teman-teman semua jangan lupa untuk follow Instagram Universitas Mercubuana agar update terus informasi-informasi mengenai beasiswa-beasiswa yang ada di Universitas Mercubuana. Kita juga ada beasiswa KIP, beasiswa lainnya seperti tes seleksi online, beasiswa anak guru, beasiswa jalur UTBK, tryout online, tes potensi, dan ini berikut ini kategori-kategori beasiswa yang ada di Universitas Mercubuana. Beasiswa unggulan kita itu full 4 tahun. Itu benar-benar full 4 tahun. Ya, teman-teman semua tidak membayar apapun dari awal kuliah sampai dengan wisuda. Dan kita juga ada beasiswa 100% di semester 1, ada juga beasiswa 75% di semester 1 dan 50% di semester 1. Nah, untuk infonya atau mau lihat tesnya bisa banget daftar di pendaftaran.mercubuana.ac.id. Nanti di sana ada informasi tentang tes beasiswanya atau di @Instagram Universitas Mercubuana. Gitu. Boleh di next, Kak. Ini untuk tata cara pendaftarannya nih, Kak. Kita karena sekarang online, kita semuanya melalui ini ya, Kak, website gitu di pendaftaran.mercubuana.ac.id. Oke, Kak, bisa dijelaskan, Kakak? Seperti yang disampaikan Kak Saski, untuk saat ini kita semua melakukan pendaftaran, semua aktivitasnya hampir online semua. Jadi Universitas Mercubuana pun menerima mahasiswanya melalui proses tes seleksi online. Nah, kita ada beberapa tahap di sini. Tahap pertama itu tes seleksi online, teman-teman semua bisa daftar di link berikut. Dan tahap kedua yaitu pengumuman hasil tes. Jika teman-teman semua udah lulus tes, akan mengumumkan hasil tes teman-teman semua. Dan tahap ketiga yaitu membayar uang formulir. Setelah membayar uang formulir, teman-teman semua akan mengisi form registrasi dan mengirimkan ke email Universitas Mercubuana. Tes seleksinya gratis ya, Kak, tidak dipungut biaya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba dulu, mau lihat mau gimana sih tesnya gitu, bisa banget daftar di tes online kita di pendaftaran.mercubuana.ac.id. Nah, boleh di next, Kak. Ini untuk kontak personnya teman-teman boleh di screenshot. Jadi setiap kampus kita ada kontak personnya. Dan untuk kelas internasionalnya buat teman-teman yang berminat di kelas internasional bisa juga nih di screenshot untuk yang kelas internasionalnya. Pokoknya seluruh informasi tentang Universitas Mercubuana bisa kalian dapatkan di @universitasmercubuana, @universitasmercubuana.intlclass atau di mercubuana.ac.id kayak gitu. Bisa juga download aplikasi kita di Join UMB ya teman-teman. Nah, kayaknya kita langsung kampus tour aja nih ya Kak, biar lebih tahu gimana sih suasana kampus Universitas Mercubuana gitu. Walaupun di virtual tour kali ini masih kosong nih Kak, karena kebetulan kan masih pandemi. Boleh langsung di-share Kak untuk kampus tournya? Halo sahabat muda, selamat datang di virtual tour Universitas Mercubuana Jakarta. Universitas Mercubuana Jakarta berlokasi di 3 wilayah. Meruya, Jakarta Barat, Menteng, Jakarta Pusat, dan Pejaten, Jakarta Selatan. Semua mahasiswa Universitas Mercubuana pasti mengenal gerbang ini. Yuk kita masuk ke dalam. Sekarang kita berada di lobi gedung tower. Nah, ini dia ruang kelasnya. Fasilitas penunjang belajar di Universitas Mercubuana juga memadai loh sahabat muda. Yang pasti nyaman untuk kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, ini dia perpustakaan yang berada di gedung tower. Perpustakaan yang ada di Universitas Mercubuana Jakarta sudah terakreditasi A loh sahabat muda. Naik ke 2 lantai berikutnya ada auditorium lantai 7. Berbagai acara seperti seminar dan lainnya seringkali dilakukan di sini. Gak jauh dari gedung tower, ini dia kantin dan juga sasana kreasi Buana. Salah satu tempat yang jadi pusat aktivitas kegiatan mahasiswa Universitas Mercubuana. Sahabat muda, ini dia lapangan olahraga yang dikelilingi sarana dan prasarana olahraga lainnya. Kita geser sedikit ya sahabat muda. Dan ketemu sama yang namanya gedung multimedia.
tempat di mana segala kebutuhan fasilitas multimedia ada di sini. Oh iya, Universitas Mercu Buana Jakarta memiliki beberapa gedung. Gedung A sampai E. Di samping gedung E ini ada gedung doktoral. Yuk kita masuk ke gedung doktoral. Di gedung doktoral ini benar-benar nyaman banget. Selain memanjakan mata karena desainnya yang modern, di sini juga terdapat banyak spot meeting yang dapat digunakan. Di gedung doktoral juga terdapat kelas internasional. Nah, ini dia salah satu ruang kelas gedung doktoral. Keren banget ya sahabat muda. Dan sampailah kita di atrium. Tempatnya mahasiswa duduk-duduk santai sambil ngerjain tugas. Yang satu ini adalah Auditorium Harun Zain. Gak cukup di situ aja sahabat muda. Sekarang kita menuju ke gedung rektorat yang berada di dekat gedung A dan B. Di mana di dalamnya terdapat aula rektorat sebagai pusat kegiatan kampus dan mahasiswa yang seringkali digelar di aula rektorat. Di Universitas Mercu Buana terdapat masjid yang bernama Masjid Manarul Amal. Sekarang kita pindah ke gedung dormitory. Gedung ini salah satu tempat yang mewadahi tamu-tamu seperti student exchange dan lainnya. Dan di penghujung kita sampai di IM UMB. Gimana nih sahabat muda? Sudah puas dengan virtual tour kali ini? Kalau belum puas, kamu bisa lihat sendiri di www.pendaftaran.mercubuana.si.id. Sampai jumpa sahabat muda. Universitas Mercu Buana, Temukan passionmu. Oke teman-teman semua, itu tadi ada kampus tour Universitas Mercu Buana. Nah kebetulan karena waktunya udah habis, jadi boleh banget nih teman-teman yang ingin bertanya, bisa banget langsung pertanyaan kalian di kolom chat atau bisa banget open mic atau open cam. Nanti kita bakalan jawabin pertanyaan dari kalian. Oke, baik. Terima kasih Kak Saskia dan Kak Kai ya tadi ya panggilannya ya. Iya. Ya, terima kasih atas materi yang telah diberikan nih. Presentasinya itu tadi sangat menarik ya teman-teman ya. Kita tuh jadi tahu kalau kampus Mercu Buana itu ada 3 ternyata teman-teman. Ada di Jakarta Barat, ada di Jakarta Pusat, dan juga di Jakarta Selatan ya teman-teman. Dan juga kampus Mercu Buana ini terakreditasi A dan juga sudah menjadi Green Campus juga. Nah, untuk program studinya itu tadi ada beberapa fakultas ya. Tadi ada Ilkom, ada ekonomi bisnis, desain, teknik, lalu psikologi juga ada tadi ya. Dan juga di Mercu Buana ini ada kelas internasional khusus untuk manajemen dan teknik informatika.
Juga tadi kalau nggak salah ada study trip juga ke universitas luar ya Kak ya? Iya, betul banget nih. Untuk kelas internasionalnya, kita sering mengadakan study trip atau student exchange, pertukaran pelajar ke luar. Jadi, kalau student exchange itu 6 bulan selama di luar negeri. Gitu. Jadi, punya pengalaman untuk kuliah di luar negeri. Menarik sekali nih ya teman-teman ya. Juga tadi di kampus Mercu Buana itu fasilitasnya wah menarik sekali itu. 80% standar internasional. Ada UMB Career and Training Center. Terus ada pusat kewirausahaannya juga. Wah, jadi sangat tertarik juga ini aku nih. Juga kalau nggak salah tadi ada beasiswa. Beasiswanya juga macam-macam ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman nih yang masih merasa belum puas atau masih ada banyak pertanyaan nih, bisa langsung saja tanya di kolom chat ya. Langsung tanya saja di kolom chat di everyone gitu. Nah, ini sudah ada nih, ada penanya. Izin bertanya Kak, untuk jurusan desain itu apakah harus mengumpulkan portofolio? Bisa langsung dijawab, Saskia atau Kak Kai? Terima kasih atas pertanyaannya, Elizabeth. Untuk jurusan teknik, jurusan desain, jadi kita tidak perlu untuk submit portofolio karena dari jurusan lain pun yang bukan jurusan desain, karena kan SMA atau SMK gitu kan biasanya kan ada yang udah jadi kita belajar semua itu dari awal, jadi tidak perlu untuk submit portofolio kayak gitu teman-teman. Tapi untuk jurusan desain, untuk beberapa jurusan teknik itu perlu untuk submit surat keterangan bebas buta warna gitu. Jadi itu yang kita butuhkan untuk di fakultas desain dan beberapa fakultas teknik kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Saskia. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, tapi tidak melalui everyone, malah direct message moderator nih. Jadi, adakah kerjasama dengan univ luar negeri? Tadi ada ya teman-teman ya. Tapi bisa enggak Kak Saskia kasih tahu nih univ dari luar negeri itu apa saja? Lalu juga tadi kan ada kerjasama dengan perusahaan. Itu perusahaan apa saja? Bisa dijawab dulu Kak. Iya. Aku jawab ya Kakak, izin jawab. Oh iya, iya. Untuk Silakan. untuk universitas partner kita banyak banget nih teman-teman. Mohon maaf nggak bisa disebutin satu-satu, tapi kalau misalkan mau cek semuanya bisa langsung di international.mercubuana.ac.id. Di sana banyak banget testimoni, banyak banget juga dari negara apa aja, dan juga list-list untuk kampusnya. Tapi biasanya yang sering banget setiap tahun itu universitas partner kita mengadakan student exchange atau pertukaran pelajar ke Korea Selatan. Ada 2 di Korea Selatan, di Chungbuk National University, itu di daerah Cheongju, dan juga ada di Sungkyunkwan University di Seoul. Kalau misalkan kalian mau tinggal di daerah kota, kan Seoul di kota. Nah, kita juga sering mengadakan student exchange di USM atau University Science Malaya. Jadi kalau untuk di Universitas Sains Malaysia ini setiap tahun ya teman-teman, setiap semester ya teman-teman, dan juga sekarang karena walaupun lagi pandemi, kita tetap mengadakan student exchange walaupun secara online. Terus juga kita selain itu kita kemarin ada online atau virtual exchange juga ke Tarlac University, itu di daerah Filipina, dan juga Mapua University, itu di daerah Filipina juga. Untuk di Cardiff Metropolitan University juga ada di Cardiff nih teman-teman. Kalau misalkan kalian mau ke UK itu juga kita bisa. Nah kalau misalkan di Cardiff itu biasanya nanti kalian juga bisa kesempatan untuk dapat beasiswa dari Erasmus kayak gitu. Nah Erasmus untuk beasiswa Erasmus apa bisa di search. Jadi kalau misalkan Erasmus itu nggak cuma beasiswa dari kampusnya aja, tapi Erasmus bisa living cost-nya juga bisa di cover sama pemerintah UK kayak gitu. Nah kalau misalkan student exchange nih teman-teman, jadi student exchange itu kalian tidak perlu bayar. Jadi kalau misalkan kalian berkesempatan untuk kuliah di Universitas Mercu Buana, terus juga kalian sudah masuk di kelas internasional dan kalian bisa berkesempatan untuk student exchange selama 6 bulan, berarti kan 1 semester ya teman-teman. Nah kalian tuh nggak perlu membayar uang kuliah selama kalian di sana. Jadi di universitas partner kita kalian tidak perlu membayar biaya kuliah, dan juga kalian tidak perlu membayar biaya kuliah selama di Universitas Mercu Buana. Jadi ibaratnya 1 semester gratis kalau misalkan kalian student exchange. Nah, uangnya itu uang yang biasa kalian bayarkan setiap bulan, setiap semester
kalian bisa pakai untuk living cost selama di sana. Nah, living cost-nya juga nggak mahal kok teman-teman kalau misalkan kalian mau student exchange nih. Itu sama kayak living cost di Jakarta ya teman-teman. Jadi tergantung dengan kalian. Kalau misalkan kalian boros ya pasti pengeluarannya akan lebih banyak kayak gitu. Juga masih banyak banget sih universitas partner kita di beberapa negara, ada di Paris juga, bisa dicek di international.mercubuana.ac.id gitu. Dan kalau misalkan student exchange, kita juga memberikan kalian tuh insentif. Jadi selain kalian tidak perlu membayar uang kuliah, kita juga ada insentif. Nah, insentifnya bisa kalian gunakan, bisa untuk visa atau bisa untuk biaya flight kalian. Jadi tergantung kalian mau pakai untuk apa kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Saskia. Wah, sangat lengkap ya tadi ya teman-teman ya. Nah, ini ada lagi nih, tapi kok masih direct message ya. Teman-teman kok mau tanya di everyone aja, biar kita sama-sama tahu. Di sini ada yang bertanya nih Kak, apakah Universitas Mercu Buana ini boleh lintas jurusan? Jadi kan waktu SMA kan ada jurusan IPA, IPS, dan juga bahasa. Nah, apakah di Universitas Mercu Buana itu bisa lintas jurusan? Kalau bisa itu jurusan apa saja? Oke, jadi di Universitas Mercu Buana untuk setiap jurusan itu bisa banget kalian. Misalkan kalian dari jurusan IPA ya teman-teman. Nah, kalian mau masuk di akuntansi atau kalian mau masuk di manajemen. Itu bisa banget kalian pilih prodi atau program studi pilihan kalian. Jadi walaupun kalian dari IPA, kalian bisa masuk di IPS. Terus juga kalau misalkan kalian dari jurusan IPS tapi kalian mau masuk di fakultas teknik gitu, itu bisa banget. Cuma untuk beberapa jurusan di fakultas teknik itu belum bisa diikuti oleh anak IPS nih teman-teman. Nah, untuk jurusannya apa itu teknik mesin kita belum bisa, untuk yang jurusan dari IPS kayak gitu. Jadi untuk jurusan lainnya bisa. Jadi jangan khawatir kalau misalkan emang kalian dari IPA, kalian mau masuk di PR itu bisa banget. Kalau misalkan kalian mau masuk di psikologi juga kalian bisa, karena semuanya di Universitas Mercu Buana kita pas semester 1 itu kita belajar teori semuanya, kita belajar dari awal teman-teman. Jadi semuanya dari awal dan juga nggak perlu merasa ketinggalan kalau misalkan aku anak IPA, kalau misalkan masuk akuntansi gitu, aku nggak pernah hitung ekonomi segala macam gitu. Kalau misalkan kalian dari jurusan IPA, tapi itu bakal kalian lewatin atau bakal kalian pelajarin dari awal. Jadi jangan takut untuk ketinggalan pelajaran gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Saskia. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman jawabannya. Nah, ini tuh aku masih jadi kepo nih Kak. Tadi kan katanya ada international class ya Kak? Iya, betul. Nah, jadi itu untuk international class itu memiliki kemungkinan lebih besar untuk ikut student exchange atau tidak? Atau baik reguler maupun internasional itu memiliki kesempatan yang sama Kak? Oke, Kakak mau bantu jawab? Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Betul sekali, kita di international class itu memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan exchange. Memang untuk program study exchange itu dikhususkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di kelas internasional. Mengapa? Karena di kelas internasional dosen-dosennya sudah tahu potensi berbahasa Inggris mahasiswa-mahasiswa yang ada di international class itu, dosen-dosen sudah tahu dan memiliki kesempatan lebih besar untuk melakukan study exchange ke luar negeri. Dan kita bukan hanya program study exchange, kita juga ada banyak program lainnya. Untuk saat ini di Universitas Mercu Buana, di tahun-tahun lalu itu kita juga memiliki yang namanya double degree, di mana mahasiswa dapat berkuliah 2 tahun di Indonesia dan 2 tahun lagi di luar negeri. Tapi untuk saat ini kerjasama untuk universitas-universitas yang biasanya mengadakan double degree, seperti Beijing Institute of Technology di China, itu untuk saat ini belum melakukan kerjasama lanjut. Nah, maka untuk saat ini kita masih hanya ada program study exchange, dan kita juga di semester 5 sekarang ini sedang melakukan study exchange di Universitas Sains Malaysia selama 1 semester. Dimulainya bulan Oktober. Nah, Kakak juga salah satu mahasiswa kita yang berkesempatan untuk student exchange ke sana, walaupun virtual ya, Kak. Nanti tahun depan kita ke sana langsung. Ya. Semoga bisa dan teman-teman. Semoga pas kalian masuk di Universitas Mercu Buana nanti, pandeminya udah selesai, dan juga kalau misalkan kalian mau student exchange, kalian bisa langsung terbang ke negara tujuan kalian. Kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Kai dan Kak Saskia atas penjelasannya ya. Nah,
Tadi kan juga sempat disinggung mengenai double degree ini. Nah, bisa nggak sih di Mercubuana itu double degree, dan kalau bisa itu berapa lama kuliahnya? Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, double degree. Untuk Universitas Mercubuana saat ini kita belum ada program lanjut untuk double degree. Tapi biasanya diadakan jangka waktu yang untuk double degree itu 2 tahun kita berkuliah di Indonesia. Dan 2 tahun lagi itu kita berkuliah untuk S1 ya. Jadi 2 tahun lagi kita kuliah di luar negeri seperti Beijing Institute of Technology atau universitas-universitas lain yang kerjasama dengan Universitas Mercubuana. Nah, selama 4 tahun itu setelah kita selesai itu kita mendapatkan 2 diploma dari 2 universitas. Nah, begitulah proses atau program double degree. Gitu. 2 kali wisuda juga ya Kak. Jadi nanti ya 2 kali wisuda, betul. Pas 2 tahun kalian di Indonesia, terus itu semester, kalau nggak salah semester 5 kalian bakal terbang keluar, sampai semester 8 nanti kalian di sana di sana sidang wisuda, terus juga kalian pas balik ke Indonesia kalian juga wisuda juga di Mercubuana. Jadi 2 kali sidang, 2 kali gelar, dan juga dapat jadi double gelarnya gitu. Misalkan kalau teknik informatika itu kan Eskom di Indonesia ya teman-teman. Kalau misalkan di sana BSC, jadi nanti gelarnya misalkan John Bosco Suarez Pinto Eskom dan BSC kayak gitu. Jadi dapat 2 gelar. Terus juga ya tadi benar kata Kakak, untuk yang di kelas internasional mendapatkan kesempatan lebih banyak untuk student exchange, karena di kelas internasional kan kita sudah terbiasa, environment-nya sudah dibuild untuk kalian berkuliah di luar negeri. Jadi kalau misalkan kalian pindah kalian pun exchange, kalian nggak perlu kaget atau nggak perlu ada adaptasi yang berlebihan kayak gitu. Maksudnya kayak kan kadang ada yang nggak bisa beradaptasi gitu kan. Jadi selama di kelas internasional kalian di build environment-nya biar bisa beradaptasi di sana. Nah kadang kalau misalnya di kelas reguler kan beda banget ya sama di kelas internasional. Jadi takutnya kaget atau kalian nggak bisa ikutin dengan baik kayak gitu. Takutnya kayak gitu. Karena biasanya kalau misalkan di kelas reguler itu ada beberapa tahap seperti kayak tentunya tahap untuk tes TOEFL dulu, terus juga tes interview dulu, kayak apakah kalian emang benar-benar bisa dan mampu untuk kuliah di luar negeri kayak gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Boleh. Ini ada lagi nih Kak, ada satu lagi nih. Tadi kan ada fasilitas dorm ya Kak ya? Iya, dormitory. Nah itu fasilitas untuk mahasiswa student exchange dari luar negeri, benar? Nah, untuk mahasiswa dari luar kota ini ada atau tidak? Oke teman-teman, jadi karena dorm kita khusus untuk mahasiswa dari luar negeri, dan untuk saat ini Universitas Mercubuana belum menyediakan dormitory untuk mahasiswa dari Indonesia kayak gitu. Jadi untuk dari luar negeri aja. Tapi di sekitar kampus Universitas Mercubuana banyak banget tempat tinggal yang bisa kalian tempati, kos-kosan kayak gitu yang affordable tentunya, karena kita masih terletak di Jakarta Barat, dan juga kalian masih di sana tuh banyak banget, pasti di setiap kampus tuh di sekitaran kampus tuh banyak banget tempat-tempat kayak kos-kosan atau kosan kayak gitu. Kalau misalkan kalian mau pindah ke Jakarta kayak gitu, dan harganya juga masih affordable dan masih terjangkau kayak gitu, enggak yang mahal-mahal banget kalau di sini. Ya, untuk dormitory juga untuk teman-teman semua yang mendapatkan beasiswa full selama 4 tahun, itu kalian juga berkesempatan untuk tinggal di dormitory bersama mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri, mahasiswa internasional. Seperti yang tadi disampaikan, di international class itu kita bukan hanya mahasiswa dari Indonesia, begitupun saya dari Timor Leste, salah satu negara tetangga Indonesia. Dan untuk saat ini Universitas Mercubuana kita ada mahasiswa dari Brunei, ada dari Malaysia, ada dari Pakistan, ada dari Liberia, dan beberapa negara lagi yang udah join di jurusan manajemen dan informatika di International Class Universitas Mercubuana. Begitu. Oke, jadi ini pertanyaan terakhir nih Kak, karena waktunya sudah mau habis. Berarti untuk terkait biaya hidup itu bagaimana ya Kak di Jakarta, khususnya Jakarta Barat tadi ya Kak ya? Iya. Biaya hidup bagaimana, dan lingkungan sekitar lingkungan belajar itu bagaimana Kak?
Oke teman-teman, jadi di Universitas Mercubuana itu sangat strategis. Jadi kalian, kalau misalkan kalian ngekos di dekat kampus itu bisa banget jalan dari kosan ke kampus. Jadi kalian nggak perlu ongkos kayak gitu untuk ke kampus. Terus juga di sekitar kampus tuh banyak banget tempat makan atau juga kayak dari yang harganya terjangkau sampai yang emang kalian yang suka jajan-jajan fancy kayak gitu. Kalau misalnya di Jakarta itu juga bisa, dan juga kita dekat sama mall. Jadi kalau misalkan emang kalian di sekitar kampus itu banyak banget yang makanan yang 10.000 aja kalian udah bisa makan yang kenyang banget kayak gitu kan. Udah bisa dapat nasi Padang kayak gitu. Jadi kalau untuk biaya hidup kayaknya itu tergantung sih Kak, tergantung sama pribadi masing-masing. Kalau misalkan emang mereka bisa manage itu dengan baik, pasti juga kalau di Jakarta hidup tuh nggak yang mahal banget kok. Kadang gaya hidup dari masing-masing orang yang emang beda kayak gitu. Jadi emang harus disesuaikan sih sama di Jakarta. Cuma kalau di Jakarta sendiri untuk lingkungannya kita itu sih kalau dari kosan, kayak misalkan dari kalian tinggal di kosan, juga kalian bisa jalan ke kampus, kalian bisa jalan ke tempat makan. Di sini banyak banget tempat makannya, ramai banget sih di Universitas Mercubuana. Karena emang mahasiswa kita banyak, jadi mahasiswa dari luar kota terutama, apalagi kalau misalkan sebelum pandemi itu kosan tuh penuh banget, pasti rame dari mahasiswa-mahasiswa dari luar terutama kayak gitu, dari Sumatera, dari Kalimantan, banyak banget sih teman-teman, pokoknya dari Palu juga banyak banget itu, terutama dari nggak cuma dari Pulau Jawa aja kayak gitu, dari Aceh, pokoknya banyak banget sih. Jadi kalau misalkan biaya hidup menurut aku nggak mahal, apalagi di Jakarta Barat itu nggak mahal. Jadi tergantung sama pribadi masing-masing. Kakak gimana nih? Kakak juga anak kos nih BTW, walaupun dia dari luar negeri tapi merangkap jadi anak kos ya Kak? Ya betul. Seperti yang tadi disampaikan Pak Saski, tergantung gaya hidup atau penggunaan kita sehari-hari ya. Tapi untuk aku bisa sebulan itu hanya 500.000 untuk 500 atau 400.000 untuk makan. Jadi nggak mahal banget sih teman-teman semua. Untuk kosan juga kita di sini ada dari 500.000 teman-teman. Jadi kayak tergantung mau kosannya yang kayak gimana gitu. Kalau misalkan emang mau yang kamar mandi di dalam atau yang AC atau yang kipas segala macam. Kayak kalian bisa pilih range kosan di sekitar Universitas Mercubuana kalau misalkan kalian mau kuliah di sini kayak gitu. Tapi kan selama ini masih masih online nih teman-teman. Jadi masih bisa banget nih kalau misalkan menghemat sedikit gitu biaya hidup sebelum kalian benar-benar pindah ke sini kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Saskia dan Kak Kai atas jawaban yang telah diberikan nih. Nah, terima kasih juga teman-teman semua. Kami juga berharap seluruh pertanyaan sudah terjawab dengan baik ya dan memuaskan ya teman-teman ya. Jadi ini aku mau merangkum sedikit nih jawaban-jawaban tadi. Jadi untuk international class itu memiliki kemungkinan lebih besar untuk ikut student exchange ya. Jadi untuk teman-teman yang mau student exchange nih bisa untuk join ke international class. Lalu juga tadi untuk biaya hidup juga ternyata tidak terlalu mahal-mahal banget nih. Juga lingkungan sekitarnya juga sangat memadai, sangat mendukung ya Kak ya. Iya betul. Jadi kemana-mana gampang dan transportasi juga sangat mudah kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih ya Kak dan Kak Saskia sekali lagi. Untuk mengakhiri sesi kali ini, apakah ada dua patah kata yang ingin disampaikan oleh Kak Saskia atau Kak Kai sebagai closing statement? Oke, baik teman-teman semua. Sebelumnya kami dari Universitas Mercubuana mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh SMA Kolese Loyola atas presentasi pada hari ini. Kita berharap dari Universitas Mercubuana semoga informasi yang kita sampaikan bermanfaat untuk kalian, terus juga bisa jadi rekomendasi untuk kalian untuk nanti melanjutkan kuliah gitu ya teman-teman. Terus juga kalau misalkan kalian ada ingin bertanya lebih lanjut tentang Universitas Mercubuana, bisa banget kontak kita di @univmercubuana, Instagram kita @univmercubuana dan @univmercubuana_intls. Terus juga kalian bisa banget nih kalau misalkan kalian mau ikut tes, buka di website kita di
www.mercubuana.ac.id atau pendaftaran.mercubuana.ac.id. Di sana banyak banget kontak person. Kalau misalkan kalian mau tanya-tanya seputar Universitas Mercubuana, bisa banget kontak kita di sana. Kayak gitu. Nah, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat buat kalian dan juga kalian bisa mendapatkan tempat kuliah yang sesuai dengan kemauan kalian dan juga sesuai dengan jurusan kalian yang kalian mau, kayak gitu. Itu aja sih, Kak. Ada yang mau ditambahkan, Kak? Ya, dari Kak Saski, terima kasih banyak untuk panitia, para guru yang sudah mengadakan acara ini. Terima kasih sudah mengundang kita dari Universitas Mercubuana. Sekali lagi, untuk teman-teman semua yang nanti akan melanjutkan kuliah, semoga kalian semua mendapatkan universitas yang tepat dan sesuai dengan passion kalian di masa depan, untuk masa depan kalian. Jadi sekali lagi terima kasih semuanya, tetap sehat karena sekarang lagi masa pandemi. Stay safe semua. Anyways, acara Bidik Piwik ini acara well prepared, terplan, dan benar-benar keren banget sih menurut kita karena semuanya terplan dengan baik. Dan juga pokoknya kita dari Universitas Mercubuana banyak banget ucapin terima kasih dan juga standing applause buat kalian panitianya, dan juga untuk SMA Kolese Loyola tentunya keren banget sih. Itu aja. Pokoknya kayak keren banget. Keren. Terima kasih semuanya.